Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rizkluo dari kelas D4 Telkom D dengan NRP 22256.093. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu magnetic revergating. Nah, simak berikut ini ya guys. Guys, di bagian slide pertama ini saya akan menjelaskan materi tentang magnetic revergating yang berisi di dalamnya ada analisis mendalam mengenai mekanisme, sejarah, efisiensi, dan tantangan masa depan. Material gadolinium berputar, memasuki medan magnet dan memanas, lalu mendingin saat keluar, menyerap panas untuk mendinginkan interior. Sistem ini sangat efisien dan ramah lingkungan. Definisi dan prinsip dasar. Apa itu magnetic revergating? Pendingin magnetik adalah teknologi yang memanfaatkan properti intrinsik material tertentu yang disebut efek magnetokariolik atau yang disingkat dengan MCI. Berbeda dengan kulkas, biasanya yang mengandalkan ekspansi dan kompresi gas seperti freon, sistem ini menggunakan bahan padat seperti bahan entropi magnetik yang disebut ketika material magnetik terpapar medan magnet, spin atomnya menjadi sejajar atau teratur, yang menyebabkan penurunan entropi magnetik karena energi total harus konstan. Energi ini dilepas sebagai panas atau suhu naik. Kedua, ada proses demagnetisasi. Sebaliknya, saat medan magnet dihilangkan, spin atom kembali acak atau tidak teratur. Untuk mencapai keadaan ini, material menyerap energi panas dari lingkungannya sehingga suhu material turun drastis. Dan ketiga, ada siklus termodinamika. Proses ini dilakukan berulang dalam sebuah siklus yang melibatkan perpindahan panas melalui cairan water phase coolant untuk mendinginkan ruang target. Nah, yang ketiga ada sejarah dan waktu penemuan magnetic revergating. Evolusi dari laboratorium fisika ke industri modern, teknologi ini memiliki sejarah panjang yang berakar pada fisika kuantum dan termodinamika. Penemuannya adalah pada tahun 1881, fisikawan Jerman Emil Warburg pertama kali mengamati bahwa logam besi mengalami perubahan suhu kecil saat ditempatkan dalam medan magnet yang kuat. Yang kedua adalah tahun 1926 sampai 1933. Peter Debye dan William Gauge mengusulkan metode adiabatik demagnetisation, kemudian berhasil mencapai suhu di bawah 1 Kelvin. Menggunakan metode ini yang membuatnya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1949. Yang ketiga ada tahun 1976. Brown membangun alat pendingin magnetik pertama yang bekerja dekat dengan suhu ruangan, membuktikan bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk alat rumah tangga, bukan hanya riset sains ekstrim saja. Yang keempat, pada tahun 1997, penemuan giant magnetokariolik effect pada panduan gadolinium silikon germanium oleh Schneider meningkatkan efisiensi sistem secara drastis dan memulai perlombaan komersialis global. Nah guys, yang keempat ada visualisasi sistem dan komponen. Sistem ini terdiri dari 4 komponen utama yang bekerja secara sinkron. 1. Ada magnet permanen atau superkonduktor. Sumber medan magnet ini biasanya terdiri dengan neodymium. Yang kedua ada material magnetokariolik atau singkatnya ada MCM. Jantung sistem ini biasanya berupa lempengan gadolinium atau panduan
mangan besi. Yang ketiga ada heat exchanger atau penukaran panas, menyerap panas dari material saat termagnetisasi dan membuangnya ke lingkungan. Yang keempat ada cairan transfer panas yang berfungsi untuk cairan non-toksik atau campuran air dan anti beku yang mengalir melewati MCM untuk membawa dingin ke dalam kulkas. Cara kerja pendinginan magnetik dimulai. Nah guys, yang kelima ada fungsi dan bidang aplikasi penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya satu, fungsi sektor dalam rumah tangga, atau contohnya sebagai kulkas, freezer tanpa suara bising, kompresor dan konsumsi listrik 30% lebih rendah dari biasanya. Yang kedua ada pendingin ruangan atau AC, unit AC gedung yang lebih kompak dan tidak menggunakan gas berbahaya yang merusak lapisan ozon. Yang ketiga ada industri gas cair. Nah, industri gas cair ini digunakan untuk memproduksi hidrogen cair dan nitrogen cair dengan biaya energi yang jauh lebih murah dibanding metode ekspansi gas. Nah, yang keempat ada superkomputer dan medis. Nah, ini untuk mendinginkan sensor sensitif pada mesin MRI dan prosesor komputer berkecepatan tinggi yang memerlukan stabilitas suhu tanpa getaran mekanis. Nah guys, yang keenam ada keunggulan. Nah, di magnetic refrigeration pasti ada keunggulan dan kekurangan. Nah, contohnya satu ini ada keunggulan. Keunggulannya satu adalah efisiensi termodinamika tinggi yang dapat mencapai efisiensi hingga 60% dari siklus Carnot ideal. Sementara kulkas gas konvensional biasanya hanya mencapai 10-25%. Nah, yang kedua ada Zero Global Warming Potential atau disingkat GWP, yang tidak menggunakan bahan kimia refrigeran HFC yang merupakan gas rumah kaca ribuan kali lebih kuat dari CO2. Yang ketiga ada Low Noise dan Vibration, yang tanpa kompresor piston yang berisik. Sistem ini bekerja hampir tanpa suara dan sangat cocok untuk lingkungan rumah sakit atau kantor. Nah, keunggulan yang keempat ada desain kompak, yaitu karena menggunakan media padat yang memiliki kerapatan energi tinggi. Ukuran unit pendingin secara teori dapat dibuat lebih kecil daripada sistem berbasis gas. Nah, kalian mau tahu kekurangannya apa? Nah, ini ya, tunggu. Nah, ini dia guys, kekurangan dan tantangan dari magnetic refrigeration. Nah, contohnya ada satu, kelangkaan bahan baku. Nah, kelangkaan bahan baku ini adalah material utama seperti gadolinium adalah logam tanah yang jarang atau mahal dan rantai pasokannya terbatas di beberapa negara saja. Yang kedua ada kekuatan medan magnet. Ini harus dibutuhkan magnet yang sangat kuat untuk mendapatkan perbedaan suhu yang signifikan untuk menambah berat dan biaya perangkat. Nah, yang ketiga ada histeresis dan kebocoran magnetik atau kehilangan energi akibat gesekan internal pada tingkat atom, serta perlunya pelindung agar medan magnet tidak merusak kartu kredit atau perangkat elektronik di dekatnya, dan lainnya. Nah, yang keempat ada transfer panas yang lambat. Nah, transfer panas ini harus melalui kecepatan perpindahan panas antara material padat dan cairan pendingin yang masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas pendingin per detiknya. Nah, dari yang tadi saya jelaskan tentang materi magnetic refrigeration, ada kesimpulan dan pandangan tentang masa depan, yaitu dengan riset yang berfokus pada penemuan material magnetokalorik atau elektromagnetik baru yang lebih murah seperti paduan besi dan fosfor, serta optimasi desain magnet. Teknologi ini diprediksi akan menggeser dominasi kompresor uap dalam kurun tahun 10-15 tahun ke depan, yaitu ini adalah
untuk langkah krusial bagi umat manusia untuk mengurangi emisi karbon global sambil tetap menikmati kenyamanan pendingin modern. Nah, guys, adapun tahapan sistem berjalannya magnetic refrigerating. Contohnya seperti gambar tersebut. Nah, bisa saya perjelaskan dari gambar tersebut. Tahapan A ke B itu adalah proses magnetisasi adiabatik yang dimana medan magnet dinyalakan atau mantul magnetik di dalam bahan yang tadinya berantakan yang ada di tahapan A menjadi teratur ke tahapan B. Keteraturan ini melepaskan energi panas sehingga suhu bahan naik atau termometer naik. Nah, adapun tahapan B ke C. Nah, tahapan ini adalah proses pembuangan panas yang dimana panas yang dihasilkan tadi dibuang ke lingkungan luar melalui media pendingin seperti air atau gas. Nah, dari bahan tetap berada dalam medan magnet tapi suhunya turun kembali ke suhu normal karena panasnya sudah dibuang keluar. Nah, adapun tahapan C ke D adalah proses demagnetisasi adiabatik yang dimana medan magnet dimatikan atom-atom yang tadinya teratur pada tahapan C kembali menjadi acak ke tahapan D untuk menjadi acak atom butuh energi sehingga mereka menyerap panas dari dalam bahan itu sendiri. Akibatnya suhu bahan turun drastis menjadi sangat dingin. Adapun tahapan D ke A lagi, kembali lagi. Nah, proses penyerapan panas yang dimana bahan yang sudah sangat dingin ini kemudian diletakkan di dekat area yang ingin didinginkan atau isi kulkas. Bahan tersebut akan menyerap panas dari dalam kulkas sehingga isi kulkas menjadi dingin dan bahan kembali ke suhu awal untuk mengulangi siklus. Nah, guys, udah tahu kan apa itu magnetic refrigerating? Nah, makasih ya udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.